Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita udah dapetin all time high baru tadi malam sekitar $93.000 lebih kurangnya, 93.900-an ya. Kemudian dia hari ini balik nih turun sampai 91.000. Ketahan di 92.000. Guys, ini ada beberapa kondisi yang cukup menarik ya. Jadi Ukraine sama Rusia ya ini kembali memanas, rudal, tembakan dan lain sebagainya ya sudah dilakukan dan aktivitasnya berlanjut serta semakin menghangat karena ya ini saya nggak tahu nih bahasa ATCMS ya, saya mungkin harus research dulu, tapi intinya ini rudal yang dipakai sama Ukraine untuk long range itu ditembakkan ke Rusia dan katanya ini penjelasannya nih. What is ATCMS ya? ATCMS atau Army Tactical Missile System, itu disingkatnya ACMS ya. Apa tadi? ATCMS ya. Is a surface-to-surface ballistic missile capable of hitting targets at up to 300 kilometers. Jadi ini yang dipakai dan katanya ini dari buatan US. Maka ya Putin menyambut atau memberikan warning kalau ini bisa meningkatkan eskalasi antara US dan juga dengan Rusia. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, situasi ini mungkin sempat bikin market goyang. Ya, goyangnya yang kayak gimana tuh? Ya karena mereka semalam berbalas pantun. Saya ada posting itu di Telegram. Dan akhirnya kalau kalian cek nih, ini S&P 500 ya, menjelang New York Open, waktu berbalas pantun. Technically jadi cuma liquidity sweep doang sih. Habis itu dia mengalami reversal. Makanya Bitcoin akhirnya aman ya, damai tentram gitu kan. Dia naik lagi sampai 93.900-an and then start dropping again. And by the way guys, on the higher time frame perspective, Anda masih inget dong dengan analisis yang saya pernah bagikan. Ini saya update lewat live streaming, kemudian intinya level $95.374. I believe it's gonna be the stop for Bitcoin rally and perhaps after that kita bisa lihat ada correction. Ya, gak ada yang tahu pasti ya teman-teman sekalian. Jadi ya jangan menelan mentah-mentah apa yang saya omongkan. Habis itu kalian berani-berani melakukan sell shorting. Wah itu bahaya banget. Artinya menyalahartikan informasi dan berpikir berdasarkan hanya sepenggal kata atau kalimat yang saya pakai ya atau saya sampaikan. Nah gini teman-teman sekalian, intinya kalau buat saya 95.000 itu seems like ya just a level ya. Saya nggak tahu level itu seberapa powerful. Yang pasti kita pakai Fibonacci retracement dan itu 1618. Acuannya adalah chart logarithmic. Jadi dapatnya levelnya segitu, $95.374. Bisa lebih tinggi nggak? Bisa lebih rendah nggak? Bisa teman-teman. Karena nobody knows for sure. Ya. Nah, before kita lanjut lebih jauh, ada beberapa hal yang kita pengen bahas ya, yaitu Bitcoin ETF option itu udah mulai aktif ditransaksikan dan tadi malam so far ya yang masuk itu sekitar $1,9 miliar in notion exposure traded via 354.000 kontrak dengan 289.000-nya calls itu artinya mereka expect harganya bisa lebih tinggi pada saat nanti jatuh atau jatuh tempo lagi ya, atau pada saat nanti expired optionsnya mereka atau dan 65.000 believe price bisa turun teman-teman. Rasionya 4:1, tapi masalahnya orang-orang ini cukup optimis ngelihat Bitcoin masih bisa naik. Dan ini saya rasa ya jadi bagian dari pendorong sehingga Bitcoin hari itu atau lebih tepatnya tadi malam bisa mencapai ATH baru. Kalau based on close candle sih belum guys. Ya technically kita masih inside bar, tapi biar gimana pun dengan dia berhasil menciptakan higher high aja, ini udah membuat secara struktur itu bener-bener shifting dengan sangat masif ya. Salah satunya adalah tadinya kan untuk kita dapatkan Bitcoin pullback dia butuh break dari level ini. Nah sekarang nggak perlu. Kita cukup ngelihat dia break dari low level ini aja. Itu udah dianggap apa? Pullback loh, teman-teman sekalian, ya. Itu udah dianggap pullback. Why? Karena kita udah ngelihat dia create higher high. That's it. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ingat,
struktur juga berpengaruh. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda perhatikan, ini kan low levelnya adalah 90.400. Kalau buat perspektif time frame hourly, 90.400-an itu sebenarnya adalah di pergerakan internal ini. Tapi kalau overall-nya, untuk kita katakan Bitcoin benar-benar struktur dari time frame 1 jam, 4 jam itu totally reversal back to bearish. Bearish dalam konteks di sini berarti on the daily perspective untuk Bitcoin, dia tuh lagi dalam tahap begini, ya, retracement. Bisa jauh, bisa dekat, ya, tergantung situasi dari sentimen pasar juga nih yang terbuild up seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu Bitcoin ETF option udah mulai aktif di tradingin. Banyak orang mengantisipasi, malah khawatirnya jadi sell the news event, ya kan, kadang-kadang kayak begitu. Ingat kembali lagi situasi 11 Januari, ya, 11 Januari kan begitu. Happy, sentimen positif, rumor, begitu aktif, jebret, 10 hari dia drop. Dropnya berapa? $10.000, dari 48.000 ke 38.000. Baru kemudian dia bottoming, and then dia rally lagi. Nah, sebetulnya bukan perkara sell the news-nya, tapi lebih kepada ketika itu terjadi, ini adalah bagian dari koreksi yang wajar untuk kemudian harga rally kembali. Nah, posisinya kewajaran itu belum kita temukan saat ini. Ya, dalam konteks belum ada kondisi di mana Bitcoin pullback atau retracement. Itu doang sebetulnya. Jadi, saya mengantisipasi itu antara kita ngelihatnya gara-gara kondisi sentimen Rusia dan Ukraine, atau jangan-jangan Iran Israel nanti tiba-tiba melonjak lagi gara-gara Rusia udah mulai ngasih sentimen, ngasih statement-statementnya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor tertentu yang bisa mempengaruhi, ya. Dan one of the good news, by the way, jadi kita nggak lengkap ya kalau semua ini kita ngomongin sentimen yang berbau-bau negatif. Kita ngomongin sedikit positifnya, teman-teman. VanEck gives official backing to Donald Trump's Bitcoin reserve strategy. Ya, by dari captionnya aja, teman-teman. Tapi intinya ini kan baru kayak statement-statement gitu kan. Artinya apa? Artinya Bitcoin Reserve tuh mau bener-bener diseriusin. Udah mulai mau udah mulai mau didiskusikan lebih lanjut, planningnya, rencananya kayak gimana. Setahu saya kemarin juga ada bill atau kayak semacam undang-undang yang udah mulai dibuat ya dari state tertentu. Nah, pada dasarnya di sini artinya nggak ada alasan yang jelek gitu ya dalam konteks ya ini ya. ETF selama beberapa hari terakhir ya kan sempat memang drop, tapi itu wajar. Ada orang profit taking, wajar ya kan. Ibaratnya setiap orang kan punya kapasitas dia kalau kita bilang ya, bahasa yang tepat ya, kepuasan lah ya, kepuasan atau tingkat rasa syukur yang berbeda-beda. Jadi begitu dia merasa udah, oh ini gue udah profit banget kok, oke lah dia take profit ya, nggak masalah gitu loh. Itu option yang mereka bisa ambil gitu, itu mereka bebas melakukan itu, oke? Tapi faktanya BlackRock-nya sendiri itu masih aktif melakukan akumulasi, dan per kemarin malam gara-gara ETF option itu sudah mulai diperdagangkan, kelihatannya meningkatkan hype kembali ya. Total inflow 816 juta, 816,4 juta dolar. It's so great ya, so big. BlackRock udah almost 30 miliar dolar dengan total inflow 28,5 miliar dolar. Bentar lagi dua-duanya udah mau 30 miliar dolar. Artinya akselerasi demand itu masih ada, walaupun Bitcoin udah terlalu overdue dengan yang namanya koreksi atau retracement atau pullback. Oke, saya nggak nyumpahin dan saya mendoakan yang terbaik dalam konteks, ya udah Bitcoin rally aja deh ya. Toh kita punya barang, teman-teman saya yakin juga punya Bitcoin, Anda hold Bitcoin, Anda happy dengan posisinya dia yang kecenderungan sedang dalam keadaan rally, maka apa yang perlu disedihkan gitu kan dengan rally-nya ini. Tapi guys, we also have to understand di balik struktur yang bullish, di balik tren yang positif juga ada higher low sebagai pelengkapnya. Ingat, pelengkapnya ya, akan lebih menarik, akan lebih perfect kalau kita bisa menemukan higher low ini untuk dia next leg-nya lebih powerful lagi. Karena kenapa? Ingat, saat ini terjadi, there's a lot of bear akan keluar dari sarangnya. Mereka akan bilang, oke, this is the top, this is the local top, Bitcoin akan drop, Bitcoin akan begini, Bitcoin akan begitu, akan ada orang yang jual, akan ada orang bilang, aduh tahu gitu minggu lalu gua jual, sekarang deh gua jual sebelum dia turun lebih jauh.
itu menimbulkan liquidity. Liquidity buat orang-orang ini itu bisa masuk kembali gitu loh. Jadi ibaratkan teman-teman sekalian, kondisi ini makanya saya bilang itu sehat kalau harus terjadi. Dan based on kemarin, karena kita udah creating all time high baru, lebih tepatnya tadi malam, ya bagus ya teman-teman. Itu artinya nanti Bitcoin untuk mendapatkan pullback aja dia hanya butuh break $90.300 untuk perspektif daily. Meanwhile untuk perspektif time frame hourly-nya baru dikatakan reversal kalau Bitcoin break dari $86.700. Ya, one of the reason adalah, ini penjelasannya, harga naik, boom, pullback, bottoming di sini. Oke, karena kenapa? Setelah itu Anda lihat ya prosesnya, up, pullback, up, pullback, up, pullback, up, pullback, up, pullback, up, and pullback. Nah, checkpoint terakhir di mana? Ini ya, karena pada prosesnya ini higher low-nya nih, tuh. Naik, pullback. Consolidate, naik dikit, ya kan? Lewatin dikit aja tuh, terus pullback ya. Nah, kalau misalkan dia break dari internal ini aja, itu artinya kita memasuki fase inducement, mengaktifasi potensi buy atau long kembali pada Bitcoin di time frame hourly, tapi dengan price action yang lebih, mungkin ya kita bisa cari kayak level-level tertentu. For example, 62%. Misalnya di level tersebut terdapat confluence dengan one of the OB. Walaupun nggak fresh, ya tapi tetap aja bisa dimanfaatkan. Kan kira-kira begitu. Ya, tapi kalau misalkan dia langsung naik lagi gimana? Ya memang technically, kalau secara sederhana aja kita ngelihat apa? Ini ascending triangle pattern, guys. So, Bitcoin lagi dalam proses dia build up untuk apa? Ya, maybe untuk potensi langsung launch to the higher level. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kalau untuk saat ini, secara struktur masih bagus, nggak ada masalah. Artinya, saya udah kemarin sharing ke teman-teman juga ya, bukan bermaksud untuk flexing, tapi saya udah buy Bitcoin dari harga di sekitaran 75 ribuan something. Dan masih hold sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena strukturnya, seperti yang saya jelasin, even di daily aja belum ada pullback. Kalau daily aja dia belum memulai pullback-nya, itu artinya saya nggak perlu terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru dalam memutuskan, oke, saya akan close semua posisi saya dan oke, I'm gonna move on to the next trade. Kira-kira begitu. Ya, ini penjelasan saya, semoga saja bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. In the end, itu update-nya, beberapa hal terkait dengan sentimen positifnya, sentimen negatifnya, semua saya sampaikan, dan kondisi pada perspektif daily yang relatif masih bullish banget. Bahkan on the hourly juga sama, relatif masih bullish banget. Jadi kita, menurut saya, tidak perlu terlalu terburu-buru ya untuk menentukan, oke, this is gonna be the end, Bitcoin gonna be drop, and bla 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 gitu. Mungkin nanti saat mendekati new moon ya. Karena new moon awal bulan sebenarnya ada kondisi yang dibalik itu yang mendukung, seperti reverse repo yang biasanya kalau menjelang akhir bulan itu dia cenderung naik, jadi likuiditas di pasar ditarik kembali dan lain sebagainya. Itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Ya itu aja mungkin sedikit update dari saya. So for now, the conclusion is Bitcoin still bullish, belum ada reversal sama sekali. Kalau ada, saya pasti akan update ke teman-teman untuk teman-teman tahu kira-kira probabilitas dia turunnya sejauh mana, level yang akan divisit sampai mana. Kalau dia belum terjadi, saya juga nggak mau terlalu terburu-buru mengatakan potensi-potensi area-area tersebut, karena in the end buat apa gitu kan, jatuhnya nanti dianggap prediksi. Itu aja. Oke, so thank you very much guys for paying attention in this video. God bless to everyone and see you guys again very very soon di altcoins update. Bye bye guys.